Bencana tsunami. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti pelabuhan atau gelombang laut yang terjadi di pesisir. Tsunami terjadi akibat adanya pergeseran atau patahan di dasar samudra sehingga air tersedot ke dalam dasar laut, kemudian berbalik arah setelah penuh mengisi patahan. Makanya sebelum terjadi tsunami, air laut akan surut. Jadi syaratnya terjadi tsunami adalah adanya patahan di dasar laut. Namun hal ini belum tentu terjadi walau kekuatan gempa di atas 7 skala Richter. Dampak tsunami. Dampak yang ditimbulkan tsunami sangat luar biasa karena gulungan ombaknya akan menyapu dan menghancurkan daerah yang dilewati, sehingga akibat yang ditimbulkan oleh tsunami adalah korban jiwa yang sangat besar. Seringkali kejadian tsunami sangat mendadak dan masyarakat tidak siap. Inilah yang menimbulkan kerugian besar. Untuk itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tsunami. Karakteristik bencana tsunami. 1. Pertanda sebelum terjadi tsunami. Bila sebuah daerah berkemungkinan akan terjadi tsunami, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Biasanya didahului oleh gempa besar di atas 6 skala Richter. Efek dari gempa dangkal kurang dari 30 km di dasar laut. Pada daerah petahan, air akan menimbulkan pusaran seperti di lepas pantai Fukushima, Jepang. 2. Tiba-tiba air laut mendadak surut akibat air laut tertarik ke arah petahan setelah terjadi gempa, dan ini menandakan gelombang yang sangat besar akan segera datang. 3. Setelah gelombang ombak pertama yang datangnya normal, akan diikuti oleh gelombang yang sangat besar yang bentuknya menakutkan. 4. Waktu gelombang besar menuju pantai, terlihat air laut sangat gelap dengan suara gemuruh yang sangat menyeramkan. Ini pertanda tsunami sedang menuju pantai. 5. Biasanya bila kita berdiri di dekat pantai, maka terasa adanya hembusan air laut yang sangat terasa baunya dan sangat saat terjadi tsunami. Bila kawasan kita berada pada daerah yang rawan terjadinya tsunami, kita harus melakukan tindakan preventif seperti berikut. Membuat daerah pemecah ombak di sepanjang pantai, menanam tanaman seperti bakau pada kawasan rawa untuk mencegah ombak laut, menanam pohon pelindung seperti pinus, waru, ketapang, beringin, dan kelapa di sepanjang pantai yang kering. Membuat benteng atau tembok penahan ombak di sepanjang pantai, seperti di pantai timur Jepang. Membuat bangunan bertingkat yang aman di kawasan dekat pantai dengan posisi tidak sejajar dengan garis pantai. Sebaiknya, masyarakat yang berada pada pantai landai disarankan untuk pindah mencari tempat tinggal yang jauh dari garis pantai serta aman. 2. Serta kita berada di tepi pantai, tiba-tiba terjadi gempa yang kuat, kita harus secepatnya menjauhi kawasan pantai, mencari tempat yang tinggi. Bila tidak ditemukan, naik ke atap rumah atau ke atas pohon. 3. Jauhi pinggiran atau muara sungai dekat laut karena tsunami dapat muncul melalui kawasan ini. 4. Menyelamatkan diri melalui daerah kawasan evakuasi yang telah ditentukan pemerintah. 5. Beri jalan atau utamakan mendahulukan anak-anak, orang cacat, orang jompo, dan wanita hamil. 10. Bila rumahmu tidak terkena tsunami, ajaklah tetangga tinggal di rumahmu agar mereka terhindar dari tsunami. 11. Bila kamu diseret tsunami, carilah benda yang terapung sehingga kamu selamat. 12. Usahakan selamatkan jiwamu dan orang terdekat dan jangan hiraukan barang-barangmu. 13. Bila ada kerusakan di sekitarmu, jangan hiraukan dan teruslah mencari tempat yang aman dari jangkauan tsunami. 14. Terus berada di tempat yang tinggi dan aman, jangan kembali ke rumah sampai ada pengumuman dari pemerintah. 15. Tetap di tempat dan berpegangan dengan kuat sampai gelombang yang datang betul-betul tidak berbahaya lagi. 16. Bila kamu berpegangan pada pohon, usahakan menghadap ke laut. Jangan sampai membelakangi laut agar kita terhindar dari benda-benda yang keras yang dibawa oleh ombak. Mengembalikan benda dapat dilakukan waktu ombak kembali ke laut. Setelah tsunami, hal-hal yang harus dilakukan setelah tsunami berlalu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jauhi reruntuhan bangunan karena dapat membahayakan. Yang kedua, hindari kawasan instalasi listrik. Bila ada gejala yang mencurigakan, laporkan kepada instansi terkait. Yang ketiga, hindari memasuki kawasan yang mengalami kerusakan kecuali sudah dinyatakan aman.
Yang keempat, melaporkan kepada instansi terdekat bahwa rumahmu salah satu yang terkena musibah tsunami. 5. Bila sudah terdata, segera bangun kembali kehidupan baru. Jangan sampai terlalu lama larut dalam keterpurukan. 6. Melakukan konsolidasi dan mengumpulkan warga yang kamu kenal untuk segera bangkit. Usahakan mengumpulkan barang-barang yang masih mungkin digunakan, termasuk menguburkan jenazah dan berdoa bersama. 7. Bentuk kerjasama dengan LSM untuk bantuan lainnya, termasuk dengan pemerintah untuk membentuk kehidupan baru. 8. Bila suasana sudah kembali normal, jangan sampai lupa menceritakan kepada sanak keluarga tentang musibah yang terjadi dan upaya yang harus dilakukan untuk menghindari peristiwa serupa.